Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya, kisah tentang Nabi Musa. Setelah Nabi Musa tumbuh dewasa, beliau pergi berjalan-jalan ke kota. Beliau bertemu dengan dua orang yang sedang bertengkar. Nabi Musa pun melerai pertengkaran itu. Namun, ternyata salah satu dari mereka memukul hingga meninggal. Akhirnya Nabi Musa pun menyesal dan segera bertobat memohon ampun kepada Allah. Lalu mendengar kejadian itu, Fir'aun diperintah untuk mencari Musa. Lalu Musa melarikan diri ke negeri Madian. Ketika beristirahat di bawah pohon, Nabi Musa bertemu dengan dua orang gadis yang sedang berebut minum untuk ternak mereka. Lalu Nabi Musa membantu keduanya dan kembali ke tempatnya. Ternyata gadis yang dibantu oleh Nabi Musa itu mengajak Nabi Musa bertemu dengan ayahnya. Dan ternyata ayahnya itu adalah Nabi Syuaib. Lalu Nabi Syuaib menikahkan Nabi Musa dengan putrinya. Sebagai ganti, karena Musa harus menetap di Madian untuk bersembunyi dari Raja Fir'aun. Dan di sana Nabi Musa tinggal selama 8 tahun untuk mengurusi ternaknya Nabi Syuaib. Nah, setelah 8 tahun itu, Nabi Musa berangkat lagi ke Mesir untuk mengajak Fir'aun bertobat dan menyembah kepada Allah. Tapi Raja Fir'aun menolaknya. Singkat cerita, Nabi Musa menantang Raja Fir'aun. Lalu Raja Fir'aun memanggil tukang sihir. Nah, akhirnya tukang sihir semua melemparkan tali ketika tali itu berubah menjadi ular. Nah, lalu Allah memerintahkan Musa untuk melemparkan tongkat yang dipegangnya. Lalu berubahlah tongkat Nabi Musa menjadi ular yang besar dan memakan ular-ular kecil milik tukang sihirnya Fir'aun. Lalu semua tukang sihir Fir'aun menjadi beriman kepada Allah. Nah, setelah itu Raja Fir'aun marah besar. Lalu ia mengumpulkan semua tentaranya untuk menangkap Musa dan para pengikutnya. Nabi Musa dan para pengikutnya melarikan diri hingga ia terdesak dan tiba di sebuah lautan. Lalu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Apa yang terjadi, teman-teman? Iya, lautan yang tadinya besar dan luas sekali terbelah menjadi dua. Lalu Nabi Musa dan pengikutnya berlari melewati lautan itu. Namun ketika Nabi Fir'aun sudah dekat, Allah menutup kembali lautan itu. Dan akhirnya Fir'aun dan para pengikutnya semua masuk tenggelam ke dalam lautan yang luas. Nah, seperti itulah kisahnya mukjizat Nabi Musa, yaitu tongkatnya ketika dilempar menjadi ular yang besar dan bisa membelah lautan yang luas. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.